Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 yang bernama Ahmad Nuril akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul pendekatan dan teknik supervisi pendidikan. Langsung saja ke materi. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan langsung. Apa itu pendekatan langsung? Pendekatan langsung adalah aktivitas supervisi yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan guru, baik pada saat guru mengajar di dalam kelas maupun pertemuan yang diatur oleh guru di luar ruang kelas. Dalam pendekatan ini, peran supervisor lebih dominan. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah pemahaman terhadap psikologi, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa segala perubahan berasal dari refleks, yaitu respons terhadap rangsangan. Oleh karena itu, guru yang mengalami kekurangan perlu diberikan rangsangan agar bisa bereaksi. Supervisor dapat menggunakan penguatan atau hukuman. Selanjutnya ialah pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung ialah teknik supervisi yang dimana pengawasan yang dilakukan melalui berbagai fasilitas media pengawasan seperti rapat, media terbitan, penataran, dan pelatihan. Teknik pengawasan tidak langsung ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Dalam pendekatan ini, supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang disupervisi. Supervisor memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada supervisor untuk mengemukakan berbagai persoalan yang dia hadapi. Yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah pendekatan supervisi dengan memadukan pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung, yang kemudian diformulasikan menjadi pendekatan baru yang disebut dengan pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif berlandaskan pada teori psikolog kognitif yang berpandangan bahwa belajar adalah hasil paduan antara kegiatan individu dengan lingkungannya, yang pada gilirannya akan berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Psikologi kognitif adalah salah satu cabang dari psikologi dengan pendekatan kognitif dalam rangka memahami perilaku manusia. Psikologi kognitif ini mempelajari tentang cara manusia menerima, meresapi, mempelajari, menalar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu pendekatan scientific. Model pembelajaran scientific merupakan satu model pembelajaran yang menitik beratkan atau memusatkan pada suatu proses. Dalam pembelajaran tersebut, siswa dibimbing setapak demi setapak untuk memperoleh hasil, untuk mengikuti model perolehan pengetahuan dan keterampilan serta sikap ilmiah secara sistematis. Meskipun tidak secara langsung dan eksplisit disebutkan bahwa peserta didik juga diharapkan untuk mampu menerapkan pengetahuan yang dia peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah pendekatan artistik. Pendekatan artistik dalam suatu supervisi pengajaran adalah suatu pendekatan yang menyadarkan pada kepekaan, persepsi dan pengetahuan supervisor sebagai sarana untuk mengapresiasi kejadian-kejadian pembelajaran yang bersifat halus dan sangat bermakna dalam kelas. Pendekatan artistik ini mencoba menempatkan supervisor sebagai instrumen observasi untuk mendapatkan data dalam rangka mengambil langkah-langkah supervisi selanjutnya. Langsung saja yang selanjutnya adalah pendekatan klinis. Pendekatan klinis merupakan salah satu teknik dalam supervisi klinis. Penggunaan istilah klinis mengandung makna mengobati. Istilah klinis di sini hampir sama dengan istilah yang berlaku di dalam dunia medis. Dalam dunia medis, dokter memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan pasien, yakni mendiagnosis, prognosis, penentuan penyakit, treatment, dan follow up. Klinis dalam dunia pendidikan juga melakukan proses layanan berdasarkan diagnosis, pengamatan, dan umpan balik sesuai dengan permasalahan perilaku pembelajaran yang ada. Yang selanjutnya ialah teknik individu. Teknik individu atau teknik perseorangan ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teknik ini adalah mengadakan kunjungan kelas,
atau kepala sekolah mendatangi langsung ke kelas untuk mengobservasi bagaimana guru mengajar. Dengan kata lain, untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan yang sekiranya perlu diperbaiki, seorang kepala sekolah mengadakan kunjungan secara mandiri ke kelas-kelas. Guru yang ditugaskan untuk mengamati seorang guru lainnya untuk mendemonstrasikan suatu mata pelajaran tertentu juga disebut teknik individu. Selanjutnya ialah teknik kelompok. Teknik kelompok ialah supervisi yang dilakukan secara kelompok, kebalikan dari teknik individu. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh teknik kelompok ini adalah mengadakan pertemuan atau meeting. Seorang kepala sekolah menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah ia susun, termasuk mengadakan rapat secara periodik dengan guru-guru. Dalam hal ini, rapatnya diadakan dalam rangka kegiatan supervisi. Mengadakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi sejenis. Dalam setiap diskusi, supervisor atau kepala sekolah memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat, dan saran yang diperlukan. Mengadakan penataran atau in-service training. Teknik ini dilakukan melalui penataran, misalnya penataran untuk guru bidang studi tertentu. Sekian presentasi dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.